wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratu Siva Oktaviani di acara Ngobrol Pintar bersama Bingar. Kita kedatangan tamu, bajunya orange. Bacanya sih namanya Gali ya. Gali. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Gali. Gali aja. Ya, tapi nama lengkapnya Gali Prasetyo Kusnadi. Gali Prasetyo Kusnadi. Kan orang Jawa kan namanya Prasetyo. Oh iya. Gitu. Kelahiran mana? Asli kelahirannya Sragen sih. Sragen. Sragen di mana? Tahu nggak Sragen? Enggak. Tahunnya Pandeglang doang kan? Nah, kalau Sragen itu kabupaten kecil lah di mana, di timurnya Surakarta. Surakarta. Solo, tempatnya Solo. Pak Jokowi. Oh, tempat Pak Jokowi. Paling 45 sampai 50 kilo dari Solo, Surakarta. Tapi Bapak Ibu Madiun. Bapak Ibu Madiun, saya cuma numpang lahir di Sragen. Numpang lahir. Numpang lahir, sama besar sih. Makanya sama besar sih. Sekarang tinggalnya di mana ya, Mas? Kalau tinggalnya sekarang di Serang, sementara di Serang, tapi dinasnya di Pandeglang. Aduh, bawa-bawa dinas nih. Baca dari bajunya sih namanya Basarnas. Basarnas. Ya, apa itu Basarnas? Aku nggak tahu soalnya. Oh, apa ya? Ini mau resmi kan? Nah, kalau mau resmi, Basarnas itu lembaga pemerintah non kementerian di bidang search and rescue atau pencarian dan pertolongan. Kalau di Banten sebenarnya ada 3 sih, ada 3. Jadi di Banten tuh ada kantor SAR namanya, kantor SAR Banten dulunya, sekarang kantor pencarian dan pertolongan Banten tuh ada di Serang. Adanya di Di Serang. Serang, di Lebih tepatnya di depan Taman Wisata Ulandira. Oh, di Terus Ulandira. ada cabangnya ada 3, di pos ada pos Pandeglang, ada pos Lebak di Malingping di selatan, sama pos Merak di ASDP di ASDP. Satu tambah lagi divisi di kapal ada di Bojonegara. Kita ada 2 kapal besar. Wow. Kapal besarnya ada 40 meter itu ada 2, namanya KN SAR Drupada sama Letuka. Oh, itu buat pencarian di laut gitu ya? Khusus di laut, Khusus di laut. endurnya bisa panjang, bisa hampir 7 harian ya. Oh. Besar 40 meter ya. Basarnas, Badan SAR Nasional. Badan Jadi SAR Nasional. lebih nyari ke orang hilang ya. Aku kalau misalnya mau komunikasi buat nyari orang hilang, nyarinya Basarnas gitu. Kalau untuk evakuasi, pencarian, khususnya pencarian dan pertolongan ya di Basarnas. Terus kalau mau telepon gratis sebenarnya sih di 115. Teteh kalau teteh hilang kemana gitu kan bisa telepon 115 ke operator kita, nanti langsung disambungkan ke kantor. Itu Aku nggak bakal hilang. free dia, nggak bayar. Oke. Ya Kalau kalau mau hilang sih nggak apa-apa sih. Nanti Jangan dong. Iya kan? Ntar kalau hilang kemana? Hilang dicari kita. Oh, hilang dicari, mau dicariin. Cariin 7 hari nanti. Kita maksimal 7 hari. Jadi kita pencarian itu maksimal 7 hari. 7 hari pencarian dan bisa diperpanjang lagi. Jadi 7 hari pencarian berarti bisa kadang kalau misalnya nemuin gitu ya. Ada yang berubah jasad kah gitu? Apa masih orang utuh? Kita kebanyakan sih udah berubah bentuk lah. Udah berubah bentuk dari keadaan manusia yang sempurna, jadi ya namanya orang hilang kan pasti ada berubah bentuk lah dia, berubah bentuk di situ. Kalau mau nyoba berubah bentuk, tetenya harus hilang dulu. Nanti bisa berubah bentuk. Jangan dong. Namanya. Mas Gali udah berapa lama nih jadi tim dari Basarnas? Dari 2009 aku teh. 2009. Saya dari 2009 masuk sampai sekarang 13 tahun. 13 tahun udah berkecimpung di Basarnas. di Basarnas. Alhamdulillah di Basarnas. Dan pengalaman saya ya, pengalaman saya itu pertama di erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Gunung Merapi. Merapi, Almarhum Marijan. Yang terkesan paling besar ada Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. Itu saya juga ikut pernah ke atas evakuasi korban. Dan terakhir yang menggemparkan internasional di Banten itu khususnya di WNA, 3 WNA yang hilang di Hulu Sangya pas nyelam. Syarat-syaratnya susah nggak kalau misalnya masuk Basarnas? Masuk Basarnas sama sih kayak CPNS lainnya, KPNS lainnya kan. Tapi kita ada TKD atau TKB. TKD-nya sesuai dengan TKN, nanti udah selesai. Ada TKB, di bidang itu ada kesehatan, terus ada fisik, lari, renang, terus ada mobil ketinggian, terus ada macam-macam lah di situ. Nanti kalau insya Allah per tahun ada, kalau dibuka sama pemerintah ya, dapat jatah.
Basarnas? Banyak cewek. Banyak. Banyak cewek. Yang kayak aku gitu? Khususnya teteh ada banyak. Apalagi senior saya itu yang dari Aceh itu sampai dia jadi penyelam. Wow. Serikatinya Basarnas khusus diver dia, khusus nyelam. Wow, keren banget. Kalau teteh mau nyoba nanti bisa daftar kok. Kalau tahun ini ada, kalau ke tahun besoknya. Kan itu kan ada syarat dan ketentuan kan? Syarat dan Kayak ketentuan. tinggi badannya gitu kan? Pasti ada. Oh pasti. Kata nanti kan di lonceng. Aduh, kok pendek. Aku mah nggak bisa kali ya masuk Basarnas. Ya paling kan nanti ditinggi dulu, diketok pada apa. Ditarik. Ditarik ya. Ditarik. Sebelumnya ada cita-cita apa udah mau jadi tim SAR aja gitu? Cita-cita awalnya jadi orang desa kan, buahnya kan dari jadi tentara kan, jadi tentara buahnya, tapi ya itu udah takdir ilahi lah, takdir ilahi saya masuk di Basarnas. Tapi Basarnas juga bagus. Ya alhamdulillah kita kan dipimpin sama itu sama TNI, Oh. TNI bintang 3 aktif dari Angkatan Udara Kapal Kita. Jadi kan tim Basarnas ini tuh tim penyelamat. Pencarian dan pertolongan. Oh iya, pencarian dan pertolongan. Pencarian dan pertolongan itu baik di darat, udara maupun di laut. Ya, betul itu. Jadi kita itu tim SAR khusus Basarnas ya, khusus Basarnas itu semua teman-teman tuh ada sebenarnya apa itu kualifikasinya untuk darat, laut dan udara. Itu kan diklat kita kan ada tuh diklat dasar kita ada dibekali semuanya. Tapi nanti khusus ada sendiri dia. Khusus di medisnya ada, khusus di urban SAR-nya ada. Urban SAR itu kalau maaf gempa, terus runtuh itu kan apa itu, jadi ya ini kita bisa evakuasi korban runtuh kayak gimana caranya, apalagi pakai udara, terus ya macam-macam sih, banyak macam sih kita untuk apa itu untuk lanjutannya. Apalagi maaf Banten kan apa itu sering gempa kan Rawan ya. Sering gempa bagi di daerah selatan Baya itu kan, selatan Baya di daerah Sumur, apalagi kemarin kan Sumur kan 5, berapa itu kan gempa juga kan, itu yang ditakutkan 5,7 ya kalau nggak salah. Ya sekitar segitu sampai Menteri Sosial pun datang ke sana juga kan. Gitu. Ada Jokowi kan nggak salah, ada Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden nggak tahu saya, kayak wakil. Oh wakil. Bapak wakilnya sampai ke sini. Kan juga ikut juga kok dampingi beliau. Terus kan yang kemarin nih ada tsunami ya, itu kan Pandeglang jadi ikut kena juga kan tsunami. Nah tim Basarnas ini berarti mengevakuasi korban-korban. Iya, jadi pas waktu tsunami itu Pandeglang itu belum ada posnya teh. Oh belum ada. Jadi cuma kantornya aja, belum ada apa itu unit-unitnya di bawahnya kantor. Jadi sejarahnya itu selepas dari tsunami dijadiin pos Pandeglang. Jadi semua teman-teman pas waktu evakuasi tsunami itu ya sampai maaf sampai banyak korban yang meninggal itu kan. Kerugiannya juga sampai. Kerugian juga berapa sampai ya? Sampai segitulah. Yang penting kita fokusnya untuk mengevakuasi korban, entah korban hidup, entah korban meninggal dunia. Terus nanti kita kirim ke DVI Polri, itu DVI Polri yang ngecek DNA-nya siapa ini kan kita nggak ada ilmunya kan teman-teman DVI Polri. Nah berarti Basarnas ini kerjasamanya sama BMKG ya, soalnya aku tuh kadang kalau misalnya buka handphone ya ada SMS dari BMKG. Iya betul. Katanya ada gempa di mana gitu. Iya. Sama kan, jadi kita kerjasama sama BMKG, sama VTC bandara, sama BPBD yang punya wilayah kan, terus punya bersama TNI, Polri dan teman-teman Tagana, semuanya NGO yang di bidang kemanusiaan kan harus kerjasama sama kita, karena ya ini filosofi SAR kan universal. Iya. Bukan hanya Basarnas saja yang turun, jadi semuanya bisa turun asalkan dia punya kompetensi, dan yang penting ikhlas saja. Ikhlas, punya kompetensi, baru turun bareng-bareng. Semakin banyak orang kan semakin ringan kan? Iya benar. Bajunya kenapa warna oranye? Nah itu. Pengen tahu kenapa nggak pink kan? Iya. Nah, terus sebenarnya ada di kalau nggak salah di AIMO itu, International Maritime Organization itu ada, kalau nggak AIMO ya apa itu, adalah satu clue di situ harus terang dia, nggak hitam kan. Kalau orang kan kelihatan dia, oh ini tim SAR jadi mau ngomong. Oh iya benar. Apalagi kalau seandainya warna hitam kan orang kan nggak tahu kan, takut duluan kan. Warna oranye cerah kelihatan gitu kan.
Berarti dari warna ya. Dari warna. Itu identitas nih, kita nih Basarnas, Iya, jadi warnanya betul. orange gitu. Karena teteh pakai hitam itu punya filosofi sendiri kan. Iya. Nah, apalagi pakai krem itu ada filosofi sendiri kan. Sama kemarin itu juga itu teh, apa itu kita sama alhamdulillah sih sama teman-teman FPRB, teman-teman BPBD itu kita edukasi. Oh iya kemarin ya, yang kan di Cimanggu. di ya di Cimanggu. Cimanggu. Di Cimanggu itu kita edukasi itu sebenarnya sih edukasi mitigasi bencana sih, preventif Mitigasi. aja, preventif tentang khususnya kan sekarang kan isu yang terbesar kan megatrust ya. Megatrust. Apa itu Megatrust? Nah itu Aku nggak tahu. kalau untuk spesifiknya ya sebenarnya di BMKG itu, tapi Oh. setahu saya itu megatrust ya gempa besar yang menyebabkan tsunami itu ada di Samudra Hindia. Wah. Jadi kita Kena dong kita. kan sama teman-teman kan di sana kan edukasi sama masyarakat situ biar ada Ya, biar gempa, ada gempa, biar nanti kalau seandainya gempa persiapan. mau ngapain sih gitu kan. Oh, iya, benar. Tapi masyarakat di sana enggak ada gempa malah larinya ke pantai, kan harusnya larinya ke atas gunung. Oh, ke dataran yang lebih tinggi. Lebih tinggi pasti otomatis. Nah, aku kan tinggal di Pandeglang. Mhm. Ini kan bisa disebut dataran tinggi, Gunung Karang. Aku kan kalau misalnya nanya langsung ke BMKG-nya kan orangnya nggak ada nih. Betul. Yang adanya kan tim SAR. Mhm. Kira-kira kalau misalnya Gunung Karang ini masuknya gunung yang masih aktif apa enggak ya? Wah, kalau Gunung Karang itu setauku tuh apa ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Setahu saya tuh entah aktif entah tidur nggak tahu saya. Pokoknya antara aktif entah tidur dia. Karena kan di sekitarnya Gunung Karang kan ada belerang-belerang itu. Oh. Ada pemandian air panas, pasti otomatis kan ada sumbernya air panasnya loh. Oh iya benar-benar. Gitu. Ya gitu teh di Banten tuh kan banyak sebenarnya untuk bencana itu ada berapa faktor yang bisa di Banten itu. Iya, pantesan sekarang didiriin poskonya ya. Iya, ada pos-pos. Karena posnya. rawan. Iya, apalagi di daerah Cilegon kan, Mm-mm. kalau ada gempa, maaf ada gempa itu kan bisa mengakibatkan kimia juga itu. Bisa pabrik kena kimia itu kan. Kalau di sini kan, Pusatnya kalau di industri. Pandeglang kan ada kan? Pabrik? Enggak, di sini lebih banyak gudang. Pabrik kimia nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada itu. Makanya takutnya efeknya dari Setahu aku sih enggak ada ya. Nah, iya, Tapi makanya nggak saya tahu juga ya. belum telusuri sama teman-teman kan. Takutnya kan gempa terus merembet kemana-mana kan. Entah bangunnya runtuh, entah pabriknya runtuh. Tapi alhamdulillah kalau Pandeglang sih, insya Allah udah itu teman-teman NGO, teman-teman instansi pemerintah itu udah, insya Allah udah pada tahu lah efeknya kalau gempa, kalau ada sampai-sampai sampai tsunami. Gitu. Nah, tadi Mas Galinya bilang kemarin udah mengedukasi warga di Cimanuk, Cimanggu ya, Cimanggu. Cimanggu itu terkait dengan Megatrust. Megatrust. Apa itu Megatrust? Aku teh nggak tahu. Nah itu teh Megatrust tuh kalau setahu saya ya, kalau nanti salah kalau salah dikoreksi lah. Iya. Setahu saya itu gempa yang bisa mengakibatkan tsunami itu adanya di patahnya di Samudra Hindia. Samudra Hindia. Samudra Hindia. Kalau Krakatau masuknya Samudra Hindia? Enggak dong, kalau Krakatau bukan Krakatau udah nggak ada. Oh ini aktif Ini anaknya. anaknya. Ya, Kan ibunya kan udah nggak ada. ampun. Anaknya kenapa galak banget ya? 18 berapa itu lupa saya. Anaknya ibunya nggak ada, baru anaknya muncul. Di Selat Sunda dia. Selat Sunda. Selat Sunda. Tapi ikutnya sih sebenarnya di Lampung dia untuk administrasinya. Administrasinya anak Krakatau itu Lampung. Dampak kemarin tsunami aja Lampung lebih besar ya? Lampung enggak sih, ya kita yang besar. Nah, iya dari Labuan sampai ke daerah Sumur itu. 10 hari saya di sana. 10 hari nggak tidur. Tidur atau mah Tidur. Superman kali nggak tidur. Takutnya jadi Ultraman. Nggak tidur. Tidur kita. Alhamdulillah ada poskonya di situ di Labuan. Keren sih Basarnas. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Sangat menolong. Ya kita prinsipnya apa ya, kerja sambil ibadah aja. Iya benar. Kalau kita kerja udah di apa itu kan kerja kan otomatis kan kalau kerja kan ada beberapa macam, kerja ikhlas, kerja apa, kita kan kerja ibadah. Kalau seandainya kerja itu kan udah di tambah ibadah, nanti kan yang balas yang Maha Kuasa kan. Berarti selama tugas keluarga juga ditinggal Keluarga ditinggal di Serang. aman. Baru saya bawa ke sini sih berapa tahun? Baru 5 tahun kan? Baru dibawa ke sini. Baru 5 tahun. Pandeglang. Iya. Ke Serang. Oh, ke Serang. Serang. Tadinya di Solo. Tadinya di Sragen. 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 Di
Pandeglang cuman kalau dinas saja pagi berangkat sore pulang, kalau nggak piket kan siaga. Kita kan ada siaga dulu budget ya. Jadi setiap pos itu ada yang siaga. Jadi nanti kalau ada musibah ataupun kecelakaan kita langsung go dari situ. Untuk mempersempit apa itu respon time dan golden time. Golden time itu kan apa itu untuk orang hidup lebih banyak lah. Rasio untuk orang hidup lebih banyak. Kalau semakin cepat kita nolong kan semakin banyak orang, semakin tinggi rasio dia buat hidup kan. Iya. Terakhir kita di sana, di mana di Pecang kita. Pecang. Di Pulau Pecang. Pulau Pecang. Nah, terakhir di Pandeglang, terakhir itu di Pulau Pecang. Aku mau minta edukasi biar kalau misalnya ada gempa bumi kita tuh harusnya larinya kemana, terus ya gitu. Hal yang pertama harus kita lakuin tuh apa gitu. Oke, untuk edukasi ya, untuk Iya. edukasi kalau ada gempa itu ya kalau kita di luar ruangan ya kita harus kita diem dulu aja, diem dulu. Di luar ruangan. Kalau di luar ruangan kita diem dulu dan hindari apa itu bangun-bangun tinggi kayak sutek, kayak pohonan itu kan, kita ke tempat lapang dulu. Kalau kita di dalam ruangan kita apa itu untuk melindungi diri di kepala kita. Kalau ada meja yang kuat kita bisa masuk ke meja Kolong itu, meja. kolong meja. Yang penting pas waktu gempa jangan sampai kita panik dan kita keluar lari. Aduh, cewek-cewek biasanya panikan. Nah, panik kan? Kenapa kita nggak boleh keluar lari langsung? Takutnya pas gempa itu kan pas kita lari, pas nanti Takutnya ada reruntuhan yang jatuh. Jadi kita harus berdiam diri, lindungi kepala, kita masuk ke, kalau ada meja masuk ke meja, kalau ada siku kayak siku terkait belakang ini, nah kita bisa nunduk, lindungi di situ. Tapi semoga aja nggak ada bencana ya. Semoga alhamdulillah, Amin. semoga bismillah di Pandeglang, khususnya di Pandeglang, jadi mantan sarungnya semoga aman. Amin, amin, amin. Senang bisa ngobrol bareng sama Mas Wali. Alhamdulillah teh. Makasih udah meluangin waktunya. Ada kopi nih. Oke lah, kita kopi dulu. Diminum dulu dong kopinya. Cobain. Kopi Pandeglang ini ya? Iya, kopi Pandeglang. Kopi kupu-kupu enggak? Terbang nanti. Oh, terbang. Jadi, Mas Gali, makasih banyak udah mau datang ke Sama-sama. Studio Bingar, udah mau berbagi pengalaman, terus sedikit mengedukasi tentang penanggulangan bencana ya. Bukan penanggulangan, tapi Apa? mitigasi. Mitigasi. Oke. Preventif SAR ke masyarakat yang ada di Pandeglang. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada gempa bumi, kita cari lapangan yang nggak ada yang luas. yang luas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.